atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti dan dimulai manasik haji untuk sukses pelaksanaan haji tahun 2023 dalam bingkai kebersamaan dan kekeluargaan. Kebersamaan dan kekeluargaan ini adalah merupakan fondasi dasar dari sebuah aktivitas yang hendak kita laksanakan, dan insya Allah dengan kebersamaan dan kekompakan seperti yang ditunjukkan oleh Dado Kaso pada kesempatan ini, moga-moga akan bisa dipupuk dengan baik sampai proses pemberangkatan, pelaksanaan hingga Dado Kaso kembali ke tanah air. Nanti masyarakat Dado Kaso akan dibicarakan semua terkait dengan pentingnya kebersamaan, kekompakan, dan terkait dengan rangkaian penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2023 ini. Semoga kehadiran dan kebersamaan Dado Kaso dalam mengikuti kegiatan ini akan memberikan pengetahuan, keterampilan, sehingga pada saatnya nanti akan berimbas pada pelaksanaan haji mandiri, haji yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, haji yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan kita dari api neraka. Selawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan alam kita Nabi bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntut kita ke arah jalan yang benar, Nabi yang menjadi idola kita bersama, Nabi yang telah memberikan contoh kepada kita semua, lalu kemudian insya Allah kita semua sepanjang kita tetap komit dan konsisten terhadap ajaran yang kita anut ini. Insya Allah kita akan mencapai yang namanya sa'idun di dunia wa sa'idun fil akhirah. Karena itu sesungguhnya arah dan tujuan serta esensi dari sebuah kehidupan kita. Kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah sesuatu yang menjadi dambaan kita. Bahkan hampir setiap waktu dan setiap saat melalui sholat kita selalu melafazkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan dunia dan akhirat serta dijauhkan dari api neraka adalah merupakan sesuatu harapan dari semua kita semua. Oleh karena demikian kita insya Allah akan kita jauhi yang namanya sakit di dunia wasakil fil akhirah, sesuatu atau kerugian yang menimpa diri kita, yang mendatangkan kerugian, kemaksiatan serta hal-hal yang tidak baik itu akan kita jauhkan secara bersama-sama. Karena esensi dari sebuah pertemuan kita hari ini adalah memberikan pengetahuan, keterampilan terkait dengan beberapa hal penting dalam rangka suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Dado Kaso tadi pagi sempat mengikuti informasi terkait dengan COVID-19 karena 2 tahun kemarin itu kita berada pada sesuatu yang cukup memprihatinkan, sehingga berakibat kebijakan pemerintah untuk mengirim jemaah haji
berada pada posisi 48%. Sehingga dari data 212.000 itu hanya sekitar 48% yang bisa diberangkatkan terkait dengan adanya pembatasan karenanya adanya COVID. Tapi untuk tahun ini berdasarkan informasi dari WHO bahwa dunia sudah mulai lepas dengan COVID-19 untuk tahun 2023 ini. Ini adalah merupakan sesuatu informasi yang membanggakan kita. Dan insya Allah dengan suasana dan situasi seperti itu tidak ada lagi alasan buat pemerintah Arab Saudi untuk membatasi terkait dengan pemberangkatan jamaah haji Indonesia, dan alhamdulillah kita tetap sudah kembali kepada porsi 100%, dan insya Allah kesemuanya itu akan diberangkatkan. Lalu yang kedua, ternyata dari 212.000 data Indonesia sampai hari ini seperti yang disampaikan oleh Anaita Dr. Pak Haji Amin tadi, bahwa memang tadi malam sempat diberhentikan dan ditutup terkait dengan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Namun karena masih ada sekitar 14.365 orang se-Indonesia, maka diberikan lagi kesempatan sampai tanggal 12 Mei. Kemarin Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri Agama Republik Indonesia telah menghimbau, meminta kepada Kementerian Agama mulai dari pusat sampai di daerah untuk menggerakkan semua struktur yang ada di Kementerian Agama untuk mendatangi calon jamaah haji yang belum melunasi. Dan alhamdulillah menurut laporan Anda tadi bahwa dari 14.356 orang ternyata di Kota Bima hanya 1 orang. Lewat kesempatan ini saya minta dengan sungguh-sungguh pastikan dihubungi yang bersangkutan, dan bila berhalangan atau ada sesuatu yang tidak bisa mendukung proses pelunasan, maka pastikan proses sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku. Lalu kemudian kekurangan itu dengan sendirinya akan diisi oleh porsi-porsi yang masih waiting list, berantri, supaya bisa diganti. Jangan sampai kita kosong dan diambil barangkali oleh pihak-pihak yang lain, tapi perlu dikomunikasikan dan dicarikan solusi, lalu kemudian pelaksanaan serta pelayanan akan tergambar buat Kementerian Agama, lalu kemudian akan mendapatkan respon positif kepada Kementerian Agama dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada calon jemaah. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia, sebelum Bapak Kanso menyampaikan beberapa hal yang urgent yang berkenaan dengan materi yang diberikan oleh panitia terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ini. Lembaga Kanso mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Italo Kanso, pada Lembaga Kanso tidak bisa bersama Italo Kanso karena hari ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama terkait dengan Raker Muhammadiyah, lalu yang kedua terkait dengan pelepasan siswa madrasah, serta terkait dengan beberapa hal yang berkenaan dengan peresmian lembaga dan sarana kesehatan seperti yang ada di Pandan.
Maka oleh karena demikian mohon maaf Bapak Ibu sekalian Mata Kaso menyampaikan mohon maaf akan terlambat. Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara mengenai kebijakan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ini ternyata cukup banyak sekali. Mulai dari proses pendaftaran, pelunasan, bimbingan terkait dengan pemberian pelayanan terbaik di embarkasi, terkait dengan pelayanan di kapal, terkait dengan pelayanan di Jeddah, terkait dengan pelayanan di Mekah, terkait dengan pelayanan di Arafah, Muzdalifah, Mina dan sebagainya hingga ke Madinah sehingga sampai pada kembali. Namun dari rangkaian-rangkaian itu tidak mungkin Ahmad akan bicarakan semua. Ya, barangkali ada unsur-unsur penting saja yang harus disampaikan kepada Itano Kaso, lalu kemudian Itano Kaso mempunyai pengetahuan terkait dengan implementasi dan kewajiban pemerintah terhadap pelaksanaan ibadah haji untuk tahun 2023 ini. Berangkat dari Undang-Undang Perhajian, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 yang mengatakan bahwa pemerintah itu mempunyai kewajiban 3. Nanti ketika Itano Kaso tidak mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan, maka Itano Kaso harus menyampaikan kepada siapa yang berkenan dan berhak untuk membantu Itano Kaso. Karena sesungguhnya pelayanan yang terbaik itu harus diterima oleh Itano Kaso. Karenanya baik petugas yang ada di Kementerian Agama Kabupaten, Kota maupun petugas-petugas yang diangkat oleh pemerintah, pertama-tama mereka harus mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh bahwa mereka berangkat haji atau mengurus Itano Kaso adalah unsur yang utama. Unsur yang utama, unsur dasar yang harus diterima oleh Itano Kaso. Nanti Mata Kaso akan menggambarkan terkait dengan tugas dan fungsi petugas kloter, petugas daerah maupun petugas-petugas yang akan menangani Itano Kaso, karena itu adalah bagian terpenting dari pelayanan terbaik yang harus diterima oleh Itano Kaso. Maka yang pertama kewajiban pemerintah itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada Itano Kaso. Apa bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan? Kalau di daerah kemarin Itano Kaso tentu sudah melewati yang namanya pendaftaran. Ya, dengan pelayanan yang sebaik-baiknya. Tidak ada tendensi, tidak ada tujuan yang terselubung yang dilakukan oleh panitia, khususnya teman-teman yang ada di sesi penyelenggaraan ibadah. Harus berbuat, harus bertindak sesuai dengan regulasi dan harapan serta memberikan respon positif yang terbaik kepada Itano Kaso. Lalu yang kedua, tentu kewajiban Mataro selaku pemerintah mengingatkan kepada calon jemaah haji yang keluar namanya untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Alhamdulillah kemarin anak Itano Kaso telah mengirim surat kepada Itano Kaso, telah menghubungi Itano Kaso, dan bahkan bila tidak turun langsung, maka ini bisa diterapkan dengan kaitannya dengan ASN Kementerian Agama. Pak Menteri Agama Republik Indonesia mengatakan bahwa ketika
ada kelalaian, ada kekurangan yang mengakibatkan jamaah haji tidak mendapatkan respon yang baik, tidak mendapatkan pelayanan yang terbaik, maka bisa diterapkan aturan yang berkenaan dengan pelanggaran disiplin. Maka karenanya pastikan kami untuk bekerja dengan semaksimal, dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada kita lokasi. Lalu selanjutnya yang terkait dengan pelayanan ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian juga akan disampaikan kepada Ikado Paso. Ya, seperti yang kita laksanakan pada hari ini terkait dengan bimbingan manasik haji. Untuk diketahui bahwa kebijakan pemerintah untuk tahun ini rupanya belum berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Ya, 2 kali untuk tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan ini barangkali merupakan hari pertama tingkat kabupaten Pamilia. Hari pertama berarti masih ada dengan hari besok. Artinya bahwa sesungguhnya 2 hari yang sangat terbatas ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai program-program yang seharusnya ingin didapatkan oleh jemaah kita mengurangi atau kita tidak melaksanakan. Ya, terkait dengan materi-materi yang akan disampaikan. Materi yang berkenaan dengan kesehatan, materi yang berkenaan dengan pengetahuan manasik haji kado, materi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi ketua rombongan, ketua kloter, materi yang berkenaan dengan adab dan kepribadian, materi yang berkenaan dengan perjalanan ibadah haji, materi yang berkenaan dengan adab dan budaya orang Arab, semuanya harus disampaikan kepada Ikado Paso. Semoga dengan demikian akan menambah pengetahuan dan keterampilan, karena sesungguhnya istiqoah itu mengandung 3 hal Bapak Ibu sekalian. Ada kemampuan di bidang ekonomi. Bapak Ibu sekalian, barangkali dengan pelunasan kemarin berarti sudah memenuhi istiqoah dalam hal ekonomi. Dan juga harus menyiapkan sesuatu yang terkait dengan pendekatan ekonomi terhadap keluarga yang ditinggalkan, termasuk itu adalah merupakan bagian daripada istiqoah kita, karena sesungguhnya orang yang berangkat haji adalah orang yang istiqoah. Lalu yang kedua, istiqoah dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Kalau tidak ada pengetahuan, tidak ada keterampilan, tidak ada ilmu Ikado Paso yang berkenaan dengan pemberangkatan jamaah haji ini, pemberangkatan haji ini, maka insya Allah akan mempengaruhi kualitas, mempengaruhi ibadah Ikado Paso. Karenanya lewat kesempatan ini yang merupakan kebijakan pemerintah Ikado Paso, tidak ada istilah ya sudah banyak ilmunya atau sudah berkomitmen tidak usah lagi belajar. Karenanya kami menyebut Ikado Paso untuk terus belajar, untuk terus menganalisa, baik yang berkenaan dengan baca buku langsung atau menanyakan kepada yang ahlinya, menanyakan kepada orang-orang yang pernah berangkat haji. Karena sesungguhnya istiqoah dalam perspektif pengetahuan dan keterampilan ini adalah merupakan fondasi untuk mencapai haji yang mabrur, Bapak Ibu. Ya. Banyak contoh, banyak peristiwa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Ini semua kami akan sampaikan supaya ada pengetahuan lah. Karena barangkali di saat bimbingan seperti ini ada yang beranggapan dan datang sudah sombong, menunjukkan ya kata-kata misalnya tidak usah kita ikuti manasik haji, bisa saja baca sendiri, tidak usah kita pelatih, bisa saja kita ikuti orang pada suatu saat. Komitmen seperti itu jangan sampai terjadi dalam kita, Bapak Ibu. Artinya bahwa sesungguhnya pengetahuan dan keterampilan itu adalah sesuatu yang bisa
membawa kita kepada hal-hal yang baik, Bapak Ibu sekalian. Contoh ini, ada teman saya yang berangkat haji pada tahun 2006, 2009. Dia mengatakan sebelum berangkat itu, saya ini kan seorang dokter. Saya ini seorang yang selalu memberikan pencerahan kepada umat terkait dengan proses ibadah haji. Rupa-rupanya dalam hatinya ada kesombongan. Dan ternyata setelah di sana, dia sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menampakkan. Dia pakai bahasa Arab, tidak dipahami oleh orang Arab. Dia pakai bahasa Inggris, tidak dipahami oleh orang Arab. Karena memang niatnya sudah sombong. Iya. Sehingga mengakibatkan dia tersesat. Sehingga mengakibatkan dia tidak bisa melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya. Sehingga solusinya pada saat itu kita ingatkan bahwa saudara telah sombong dan angkuh sebelum berangkat. Niatnya sudah berbeda, maka kembalilah untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Dia sujud, dia betul-betul insya bahwa kekurangan-kekurangan seperti itu tidak bisa ditonjokkan oleh kita sendiri. Begitu juga Bapak Ibu sekalian. Iya. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi karena sesungguhnya kita di daerah tidak pernah memposisikan bahwa sesungguhnya kita adalah insan yang lemah, insan yang dhaif, insan yang membutuhkan saran petunjuk dari orang lain. Karenanya Bapak Ibu sekalian, manfaatkan betul bahwa bimbingan manasik haji untuk 3 kabupaten doa ini dengan sebaik-baiknya. Dan bila perlu Pak Amir, dengan kondisi Bapak Ibu sekalian ini, saya melihat sekitar 60% yang usia lanjut. Akan kita banyak ngomong saja, kita bisa direkam. Lebih baik diperbanyak yang namanya praktek. Mulai pakaian ihram. Nah itu kelihatannya sangat mudah, tapi ketika pada saat tataran pelaksananya sungguh sangat sulit sekali. Kalau salah-salah bisa jadi ulangi. Ya, ketika dia duduk atau dia saat pakai ihram, kalau salah bisa kelihatan dan bisa menghambat dari sahnya ibadah kita. Maka oleh karena demikian, momentum manasik haji ini harus dimanfaatkan dengan banyak praktek. Praktek yang walaupun di dalam regulasi dan aturan itu telah diatur dengan sebaik-baiknya, sekitar 50% untuk praktek, 50% untuk kegiatan seperti ini. Tapi sebaiknya tergantung kebijakan kita, ambil yang 75% untuk prakteknya dan 25% untuk ngomong-ngomong seperti ini. Ya biasanya kalau ngomong-ngomong seperti ini, ya saat mendengar itu saja kita hafal, tapi ketika keluar dari situ kita pasti lupa. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia, kesempatan ini kalau berkaitan dengan kebijakan itu semuanya sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Iya, kebijakan, regulasi-regulasi dan aturan-aturan. Hanya yang perlu kami tekankan kepada kesempatan ini khusus kepada Ketua Kloter. Ketua Kloter prinsip saja atau petugas Kloter prinsip dasarnya adalah dalam rangka bukan untuk berangkat jemaah, bukan berangkat untuk haji. Itu prinsip dasarnya. Tapi mereka berangkat untuk membantu relokasi. Makanya ketika Bapak melakukan rekrutmen terkait dengan petugas kemarin, harus ada pernyataan dan komitmen bahwa mereka harus betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik kepada jemaah haji, mulai dari embarkasi
sampai kembali ke embarkasi. Insya Allah. Apakah itu yang berkenaan dengan ketua kloter? Apakah itu yang berkenaan dengan tim pembimbing ibadah haji? Apakah itu yang berkenaan dengan para medis atau tim kesehatan haji Indonesia? Itu penting untuk diketahui oleh Ikan Hokas. Banyak persoalan-persoalan, banyak kebijakan-kebijakan yang seharusnya diberikan oleh petugas, namun karena tidak ada komitmennya sehingga mereka banyak yang menelantarkan jemaah haji Indonesia. Oleh karena itu lewat kesempatan ini kita ingatkan kepada Ikan Hokaso, kita berkewajiban untuk mengingatkan kepada petugas haji dan melaporkan kepada pihak-pihak terkait manakala mereka tidak memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sebagai wujud komitmen terhadap kewajiban calon petugas haji. Maksud Bapak Ibu sekalian. Apalagi untuk Ikan Hokaso ini berada pada gelombang kedua ini. Ya kan memang kita berharap kepada teman-teman di provinsi bahwa jemaah haji Kota Bima dan Kabupaten Bima itu sangat mengharapkan untuk masuk pada gelombang kedua, karena proses perjalanannya agak bagus lah. Artinya kita lebih diuntungkan lebih lama di Mekah daripada kita di Madinah. Karena dalam proses perjalanannya nanti dari embarkasi Mataram perjalanan sekitar 11 jam. Nah, pada saat itu sudah diharapkan partisipasi petugas. Mulai dari embarkasi sudah diharapkan partisipasi petugas, naik di kapal sudah diharapkan partisipasi petugas. Ya, karena semua kita salah satu contoh masuk WC aja kita ini rata-rata belum tahu. Iya, di toilet di kapal itu kita rata-rata ini, apalagi yang umurnya 60 tahun di atas, pasti akan sulit. Maka Ikan Hokaso jangan sanggup untuk minta kepada mereka. Dan saya berharap jangan sampai mereka tidak bisa. Nah, karenanya mereka harus belajar dengan sungguh-sungguh dan harus memberikan pengetahuan yang berkenaan dengan itu semua kepada Ikan Hokaso. Begitu juga terkait dengan kayamu, ya harus Ikan Hokaso belajar dengan sungguh-sungguh. Terkait dengan jamak asar harus belajar dengan sungguh-sungguh, karena itu semua akan dilakukan oleh Ikan Hokaso dalam proses perjalanan ibadah haji nanti. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Dan semuanya itu merupakan kebijakan pemerintah akan dituangkan lewat materi terkait dengan perjalanan ibadah haji. Siapa yang menangani perjalanan ibadah haji? Dan saya berharap narasumbernya bukan orang-orang yang tua dulu, yang suasana dan kondisinya berbeda dengan situasi dan kondisi saat ini. Bila perlu cari orang-orang yang baru berangkat. Iya. Ya, karena beda regulasi dan beda kebijakannya Bapak Ibu sekalian. Artinya bahwa proses perjalanan haji ini berbeda-beda. Iya. Sehingga senantiasa akan mendatangkan persoalan yang berbeda-beda. Coba orang dulu barangkali yang berangkat, agar orang itu yang berangkat, maka kita akan mendatangkan persoalan-persoalan. Tapi ini orang yang berbeda dengan background yang berbeda-beda, maka wajar bila ada persoalan-persoalan yang membutuhkan penanganan yang serius. Oleh karena itu, keikhlasan, partisipasi, level ada dari petugas adalah sesuatu yang sangat-sangat penting Bapak Ibu. Begitu juga dengan kebijakan yang berkenaan dengan pengayoman kepada Ikan Hokaso. Kemarin Ikan Hokaso barangkali sudah menangani terkait dengan biovisa. Kalau tahun-tahun kemarin Bapak Ibu sekalian tidak ada yang namanya biovisa.
Ini merupakan program baru dan harus dipastikan mereka yang 180-an ini harus dan pasti bisa. Kalau tidak, maka akan menjadi sesuatu yang bisa menghambat proses perjalanan interogasi. Barangkali di antara interogasi belum ada siapa yang belum mendapatkan biovisa. Siaran jalan. Pakai keterangan ya. Alhamdulillah. Tapi yang aturan, regulasi dan ketentuan betul-betul harus sudah kita sampaikan. Jangan sampai ada jemaah haji kita yang ketika diberangkatkan. Maka pastikan mereka ini tidak terkendala. Lalu terkait dengan kebijakan pemerintah dalam hal pelayanan kepada jemaah haji. Barangkali kita sudah informasikan nanti baju seragam sudah. Alhamdulillah. Kita pakai sudah dijahit semua. Ini juga kita harus ingatkan kepada interogasi bahwa ini adalah merupakan identitas nasional buat jemaah haji Indonesia. Ketika identitas ini kita pakai, maka ratusan ribu jemaah haji di sana kita sulit untuk mendeteksi siapa jemaah haji Indonesia. Maka identitas itu harus dipastikan sudah terpenuhi. Kalau tidak, saya kira diselesaikan. Apalagi ini bulan Mei Bapak Ibu sekalian. Bulan Juni sudah kita lagi ada waktu. Kita pada saat itu lagi konsentrasi. Maka oleh karena demikian ini Madawa ingatkan kepada interogasi harus segera rampungkan. Kalau untuk kota Bimas